Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMK Sinah Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMK yang berbahagia, yang sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan Sinah Hukum Melek Hukum channel SHMK. Dan kali ini pada video yang ke-402 pada bab ke-37. Ini selama ini saya salah ini ya, saya mikirnya kemarin saya bacanya babnya 36 bab dan 624 pasal, ini sebagai koreksi ya kalau saya yang ke depan. Dan ini tentang ketentuan penutup. Bab 37 tentang ketentuan penutup, dan ini ada 4 pasal, 621, 622, 623 dan 624, terus finish. Jadi video ini adalah video yang terakhir dalam hal saya mereview KUHP baru, mereview Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jadi total seluruhnya ada 402 video pada saat saya membahas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Saya akan membacakan ketentuan penutup, yaitu pasal 621. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Berarti pembuat undang-undang, peraturan pelaksanaan ini berarti nanti bentuknya peraturan pemerintah, berarti para pemerintah sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini adalah untuk membentuk peraturan pelaksanaan KUHP baru. Waktunya adalah paling lama 2 tahun. Berarti kalau itu kemarin 23, pada 1 Januari 2025 peraturan pelaksanaan KUHP baru ini wajib sudah jadi. Pasal 622, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam ini banyak sekali dari huruf A sampai dengan C2. Jadi huruf A sampai Z masih ditambah sampai huruf C2. Namun saya tidak akan membacakan. Ini hanya tentang ketentuan yang nanti dicabut oleh KUHP baru. Ada yang undang-undangnya yang seluruhnya dicabut, dan ada yang hanya pasal dalam undang-undang tertentu yang dicabut. Saya akan singkatnya seperti itu, tapi saya tidak akan membacakan. Jumlahnya yaitu tadi A, B, C, D sampai Z ditambah A2, B2, dan C2. Ayat 1, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana atau berita acara negara Republik Indonesia nomor 9 dicabut. Ini kan lanjut, yang bunyi hanya saya ini huruf B saya lewati, huruf C saya lewati, huruf D saya lewati, huruf E saya lewati, F saya lewati, terus saya lewati terus sampai ke O saya lewati karena tinggal baca saja. Kemudian ini huruf S. Pasal 15 dan pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 170 atau tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4919 juga dicabut. Itu kan tadi yang satu undang-undang, yang ini contoh yang pasal. Kemudian juga dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi itu juga dicabut. Itu ya dicabut pasalnya, bukan undang-undangnya. Lanjut, pasal 120 ayat 1, pasal ini huruf Y ya. Pasal 120 ayat 1 dan pasal 126 huruf E Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian itu juga dicabut. Z, huruf Z, huruf A.2, huruf B.2 dan huruf C.2. Pasal 37, pasal huruf C dua kali titik, ini bukan huruf C.2, C 2 kali titik. Pasal 37, pasal 38, pasal 39 dan pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dengan berupa tambahan bla 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 dan perubahannya juga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
oleh KUHP baru. Ada banyak kan? Namun tidak seluruhnya undang-undang loh yang dicabut, ada yang undang-undang dan ada pasal-pasal tertentu dalam undang-undang. Ayat 2, dalam hal ketentuan pasal mengenai tindak pidana tentang senjata api, amunisi, bahan peledak, dan senjata lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C diacu oleh ketentuan pasal undang-undang bersangkutan. Pengajuannya diganti dengan pasal dalam undang-undang ini dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pasal 1 pengajuannya diganti dengan pasal 306. B. Pasal 2 pengajuannya diganti dengan pasal 307. Nah, yang kemudian ayat 4 itu juga mengatur tentang pengajuan tindak pidana korupsi itu mengikuti KUHP baru. Kemudian ayat 5 tentang tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia dan kemanusiaan itu juga beberapa ketentuan mengacu pada KUHP baru, itu pasal 8 dan pasal 36, pasal 9 dan pasal 37. Selanjutnya ayat 6, ketentuan mengenai tindak pidana persetubuhan atau pencabulan dengan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf N mengacu pasal 81 ayat 1 undang-undang yang bersangkutan. Pengajuannya juga diganti ke KUHP baru mengikuti pasal 473 ayat 4 undang-undang ini. Kemudian selanjutnya banyak lagi yang mengacu juga kalau ada yang ditentukan di dalam pasal ini, ketentuan-ketentuan yang ada di undang-undang di luar KUHP baru maka mengacu pada KUHP baru. Lanjut, banyak sekali ini, hingga saya scroll saja. Nah, lanjut. Itu mengacu ya untuk pasal 622. Jadi ada undang-undangnya yang dicabut, ada pasalnya yang dicabut, dan ada ketentuan pasal-pasal di dalam undang tertentu harus mengikuti atau mengacu KUHP baru ini. Itu pasal 622. Masuk kepada pasal 623. Undang-undang ini dapat disebut dengan KUHP. Nah, maka saya dalam channel ini menyebut ini sebagai KUHP. Karena saat saya membuat video ini ada KUHP lama yang masih berlaku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, maka untuk membedakan saya menyebutnya sebagai KUHP baru. Dan dasar saya menyebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini KUHP baru adalah pasal 623 ini. Undang-undang ini dapat disebut KUHP. Ya kan? Pasal 624, nah ini pasal terakhir. Undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Bahwa undang-undang ini adalah nomor 1 tahun 2023, diundangkan 2 Januari tahun 2023, ditambah 3 tahunnya. Maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau yang kita sebut bersama KUHP baru itu mulai berlaku nanti efektif di 2 Januari tahun 2026. Itu ketentuan pasal 624. Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari tahun 2023. Presiden Republik Indonesia TTD Joko Widodo diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari tahun 2023. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Pratikno masuk pada lembaran negara Republik Indonesia 2023 nomor 1. Alhamdulillahirabbil alamin, dan tepuk tangan untuk channel SHMK bisa mereview KUHP baru 624 pasal
37 bab. Nah, saya lupa, kemarin saya ngomongnya 30. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat, ya, bermanfaat. Khususnya untuk saya pribadi, saya ya paling tidak saya sudah membaca seluruhnya isi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Yang kedua, saya memiliki dokumen bahwa dan bukti bahwa saya sudah membaca seluruhnya. Dan kemudian apa yang saya sampaikan dengan pengetahuan saya ini dapat bermanfaat untuk seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan hanya aparat penegak hukum, namun masyarakat biasa pun harus tahu siapa, mengapa kok harus tahu? Ya ini undang-undang nasional, bukan undang-undang warisan penjajah Belanda, Bu. Ini adalah produk-produk bangsa Indonesia. Dan tidak mudah membentuk sebuah undang-undang, apalagi undang-undang yang menjadi ibunya dari undang-undang, memeras pikiran, memeras tenaga, dan membutuhkan biaya. Kalau saya hanya membaca saja ditambah dengan komentar, itu kan, ditambah komentar tentang pengetahuan hukum yang saya tahu. Walaupun mungkin ada juga ahli-ahli hukum yang nanti mungkin kok SHMH komentarnya seperti enggak, tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan, dipersilahkan kalau memang ada yang salah. Bagi di apa yang saya komentarkan diberikan juga masukan, kan saya tidak boleh bapak saya adalah paling benar, kecap pasti nomor 1, ya nggak boleh. Namun setidaknya saya sudah menyelesaikan apa yang menjadi cita-cita saya atau visi yang sebagaimana sudah saya sampaikan. Cita-cita saya terkait masalah hukum di Indonesia ini adalah visi dan misi SHMH. Visinya ya mencerdaskan kehidupan bangsa, misinya di dalam bidang hukum, misinya ya salah satunya adalah membahas atau mereview KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan alhamdulillah pada video yang ke-402 ini kita sudah bisa membahas sampai pasal terakhir, yaitu pasal 624. Saya alhamdulillah senang ini, saya kan senang. Dan saya berharap apa yang saya buat video-video ini bisa ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya rekan-rekan yang sebagai aparat penegak hukum, daripada susah-susah membaca buku, paling tidak bisa mendengarkan saya gableh itu. Kalau orang Jawa itu ngomong banyak itu namanya gableh, ya anggap saja lah, mungkin gableh atau radio rusak nggak apa-apa, yang penting, dan itu bisa mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk seluruhnya, terlebih untuk diri saya pribadi, dan itu menjadi monumen, menjadi bukti bahwa saya sudah menyelesaikan membaca KUHP baru. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat, semoga bermanfaat, dan saya berharap bermanfaat. Apabila ada yang salah, saya katakan, salah saya ucapkan, mulai dari video yang pertama, membahas ayat pasal yang pertama, bahkan pembukaannya, atau pembukaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sampai dengan pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kok ada yang salah, ada yang keliru ucap, sekali lagi dengan ketulusan hati saya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Tidak perlu ada hal-hal yang membuat kacau, saya tidak berharap seperti itu, dan kemudian berikan saran masukan yang membangun agar saya juga bertambah wawasan hukumnya. Dan ke depan SHMH tidak berhenti sampai di sini. Ke depan saya akan membahas kasus-kasus hukum, namun sistemnya ya nanti kalau ada kasus yang menonjol saya membuat video. Atau saya juga berkeinginan untuk mereview kitab undang-undang hukum acara pidana. Ya supaya rekan-rekan itu bisa lebih memahami daripada membaca ini susah, apa tuh maksudnya ini kan. Kalau ada sekitar penjelasannya seperti ini dalam era-era yang sudah digital, lalu ada video, kan saya pikir lebih. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi ya, ini berulang-ulang saya ngomongnya karena saya senang sekali udah bisa selesai, senang sekali sudah bisa selesai mereview KUHP baru ini. Sekali lagi, semoga bermanfaat, dan apabila ada salah, mohon dimaafkan. Tonton seluruh video SHMH dan subscribe serta nyalakan notifikasi. Salam SHMH, Sinau Hukum
melek hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.